Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Mubarok dengan NIM 210910201143. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi dari hasil analisis saya mengenai urgensi keamanan data pribadi di dalam sistem informasi di perguruan tinggi, makul governansi digital. PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri. Nah, terkait dengan apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada dua, yaitu yang pertama topik isu mengenai pengantar globalisasi yang mencakup pemanfaatannya hingga dampaknya. Yang kedua, analisis dan kritisasi isu, yakni yang menjelaskan terkait beberapa kasus kebocoran data hingga urgensinya terhadap keamanan data pribadi di perguruan tinggi. Poin pertama yaitu pemanfaatan poin pertama yaitu pemanfaatan teknologi hingga keamanan data pribadi sebagai wujud dari efek globalisasi. Nah, di era globalisasi ini pemanfaatan dalam teknologi internet ini semakin meningkat sehingga dapat memunculkan berbagai tantangan baru dalam eskalasi praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, data pribadi ini adalah berbagai data mengenai kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara individu lalu digabung dengan uh, informasi yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Nah, data pribadi adalah berbagai data mengenai kehidupan seseorang. Dengan adanya perkembangan TIK pada era globalisasi, masyarakat ini menjadi lebih mudah dan terbuka dalam mengakses atau mencari data terhadap pribadi orang lain sehingga marak terjadi kebocoran data pribadi. Nah, ketika terjadi kebocoran data pribadi tersebut, di sini peretas atau pencuri data akan mencuri data-data pribadi dan menyalahgunakan data tersebut, sehingga dapat merugikan pribadi yang mempunyai data tersebut. Kebocoran data ini juga dialami berulang kali, tidak hanya oleh pribadi ya, jadi hal ini juga dialami oleh pemerintah, perusahaan swasta, hingga perguruan tinggi. Lalu masuk ke bagian kritisasi isu atau analisis terkait isu yang saya angkat pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama akan saya paparkan mengenai data empirik kasus kebocoran data di Indonesia sejak tahun 2020. Itu ada 5 poin yang saya jelaskan, selebihnya ada banyak. Yang pertama dari Tokopedia, yang kedua Bukalapak, yang ketiga KPU atau Komisi Pemilihan Umum, yang keempat data COVID-19, dan yang kelima BPJS Kesehatan. Nah, untuk data-datanya sendiri, di sini ada Tokopedia yang pertama, Tokopedia, yaitu pada Mei 2020, ketika 91 juta data pengguna dan 7 juta merchant dijual di Empire Market dengan harga 5.000 US dollar. Yang kedua Bukalapak, yaitu pada Juni 2020, 13 data pengguna dijual di Rate Forum bersama dengan data dari platform lain seharga 5.000 US dollar. Yang ketiga Komisi Pemilihan Umum, yaitu pada Mei 2020, ketika 2,3 juta pemilih Indonesia pada pemilu 2014 dijual di Rate Forums dengan harga yang belum diketahui. Lalu yang keempat, data COVID-19, yaitu pada Juni 2020 kemarin, yaitu ketika 230.000 data pasien COVID-19 dijual di Rate Forums dengan harga yang belum diketahui. Dan yang terakhir yaitu di BPJS Kesehatan, yakni tepatnya pada tanggal 12 Mei 2021 ketika
100.002 data peserta dari 279 juta data dijual di Red Forum dengan harga 0,5 Bitcoin atau kisaran 87,1 juta. Jika diakumulasikan dalam kurs yaitu sebesar 580.914.000 rupiah. Ya, lanjut ke poin selanjutnya yaitu mengenai keamanan data pribadi pada perguruan tinggi, yakni kembali pada masalah utama yang pada dasarnya perlindungan data pribadi ini adalah satu hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia ketika hak kita itu menjadi bagian dari perlindungan tiap individu. Lalu berkenaan dengan hal tersebut, data-data pribadi yang dimaksud ini juga terdapat pada laman UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi atau UPT-TIK, yakni yang terdapat dalam perguruan tinggi, tiap-tiap perguruan tinggi. Data pribadi ini didapat ketika mahasiswa melakukan pendaftaran ulang, seperti itu. Lalu lanjut, sementara di Universitas Jember sendiri terdapat UPT-TIK UNED. Jadi untuk model dari UPT-TIK ini dari tiap-tiap universitas itu berbeda. Jadi untuk di UNED ini memiliki karakteristik tersendiri, di mana di sini ada beberapa sistem informasi, yaitu yang pertama SIMAWA, yang kedua SIWISUDA, yang ketiga SITA, yang keempat SIMKU, dan yang kelima SINPEK, yang keenam direktori dosen, yang ketujuh Sinapra, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, namun sejak tahun 2013 silam, yaitu ketika di mana beberapa sistem informasi ini digabung atau dipadukan menjadi satu sebagai suatu sistem informasi yang terpadu, atau jika disingkat ini terkenal dengan SISTER atau Sistem Informasi Terpadu UNED, seperti itu. Nah, jika berbicara mengenai hak atau perlindungan data pribadi ini sangat penting, karena mengingat di dalam sebuah perguruan tinggi atau universitas itu kan banyak sekali civitas akademik di dalamnya, sehingga perlindungan dalam data pribadi itu sangat penting. Nah, dengan banyaknya sistem informasi tersebut, ini menjadikan perlindungan data pribadi baik dari mahasiswa, dosen, hingga seluruh civitas akademika yang ada di Universitas Jember. Lalu disahkannya undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi atau undang UU PDP yang memuat fungsi yakni meliputi menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran dan kepekaan masyarakat serta terjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Nah, perguruan tinggi ini juga wajib di samping negara, di mana perguruan tinggi juga memiliki warga atau civitas akademik di dalamnya, sehingga dalam memberikan perlindungan ini wajib terkait data pribadi warganya agar tidak menimbulkan kerugian dan ancaman atau tindak kriminal lainnya bagi pribadi terkait. Lalu perlindungan ini juga tidak hanya diberikan secara sistem keamanannya saja, namun juga pada pengelolaannya. Misal, ketika urgensi transparansi ini perlu diterapkan dalam pengelolaan data, dan juga penggunaan data tersebut digunakan untuk keperluan apa saja. Nah, di sini sekiranya atau misalnya minimal lah mahasiswa ini juga bisa atau juga dapat mengetahui pihak mana saja yang mengetahui data-data mereka atau data-data yang digunakan oleh oknum di dalam universitas terkait. Nah, yang terakhir ini saya lupa input di PPT terkait dengan apakah infrastruktur di daerah itu dapat siap atau sudah prepare dengan adanya SPBE itu. Nah, ini semua kembali pada tanggung jawab dari masing-masing daerah tersebut. Bagaimana mereka dapat transparan dalam mengelola dan mengendalikan sebuah algoritma dalam sistem. Nah, agar sistem di dalamnya, sistem yang diterapkan ini tidak mengalami kebocoran data. Seperti itu.
Baik, mungkin demikian presentasi dari saya terkait dengan kasus kebocoran data, atau mungkin lebih tepatnya ini saya mengambil urgensi keamanan data pribadi di dalam sistem informasi di perguruan tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Givari Mubarok mengucapkan terima kasih kepada Bapak Makmun sudah memberikan evaluasi dan monitoring dan evaluasi berupa tugas pada pertemuan pertama. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.